agama Islam berasal dari Mekah, Madinah sana. Dilihat dari letak geografis Indonesia dengan Mekah, Madinah, bermil-mil kilometer. Jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ratusan abad, 14 abad, 1400 tahun lebih. Allah masih mengkodar kita sebagai orang iman. Allah masih mengkodar kita sebagai orang jamaah. Allah masih mengkodar kita ditetapkan dalam hidayahnya. Padahal sama-sama kita ketahui Allah menjadikan anak turun Adam. Allah menjadikan anak turunnya Adam ini bermacam-macam. Wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Sebagian dari anak turunnya Adam ada yang dilahirkan keadaan iman, hidupnya dalam keimanan, meninggalnya pun juga dalam keimanan, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lain. Hidup dalam keimanan, lahir dalam keimanan, mati dalam keimanan. Yang kedua, wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Lahir dalam kekufuran, hidupnya dalam kekufuran, meninggalnya pun juga sama dalam kekufuran. Seperti Fir'aun selama hidup belum pernah menyembah Allah. Selama hidup mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, mengerjakan pelanggaran-pelanggaran, menyembelih bayi pada waktu Nabi Musa masih kecil dan waktu Nabi Musa menjadi nabi, kurang lebih 12.500 bayi yang telah disembelih, dan menyatakan dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang luhur. Mati dalam kekufuran. Yang nomor 3, wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Sebagian dari hamba Allah ada yang dilahirkan keadaan kufur, hidupnya dalam kekufuran, begitu akan mati Allah mengkodar mendapatkan hidayah. Seperti tukang-tukang sihirnya Fir'aun, mulai kecil sudah latihan black magic, mulai kecil sudah latihan sihir. Tali dilempar jadi ular, Pak. Tali-tali sandal dilempar jadi ular. Mungkin tali-tali kotan juga sama itu. Saking ahlinya dalam black magic, saking ahlinya dalam sihirnya. Begitu akan mati, Allah memberikan hidayah. Ketika kalah dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, langsung bersujud di hadapan Nabi Musa dan Harun, kemudian berkata, aman Nabi Rabbi Musa wa Harun, aku iman terhadap Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Ada lagi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, aku iman dulu, apa jihad dulu Nabi? Ya kamu masuk Islam dulu, habis itu kamu jihad. Setelah masuk Islam, setelah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rajul tadi berangkat perang, terbunuh dalam medan perang. Kemudian Nabi menghukumi amalan qalilan wa ajruhu katsir. Amalannya cuma sedikit tapi pahalanya banyak. Di zaman Bapak Haji Muhammad Syekh Abdul Bahir, waktu dulu ada jamaah dari Jawa Tengah biat kurang lebih jam 10 di Pondok Kediri. Setelah biat 11, jam 12 kurang lebih jam 2. Setelah biat masuk angin, jam 2-nya meninggal dunia. Umpama sholat ya mungkin dulu dengan akrosor asar. Amalan qalilan wa ajruhu katsiran. Amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Yang nomor 4, wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Ini yang perlu kita jaga. Ini yang perlu kita hati-hati. Kita sudah iman, kita sudah jamaah. Jangan sampai nanti kita masuk ke dalam neraka. Jangan sampai anak turun kita nanti masuk ke dalam neraka. Maka supaya ditingkatkan syukurnya, ditingkatkan ibadah kepada Allah,
Muga-muga Allah paling manfaat dan barokah. Ada pertanyaan, kenapa orang itu kok murtad dalam jamaah? Jawabnya adalah kurang bersyukur. Secara dalil kita dalam jamaah hidup kita sudah halal. La yahillu li salasatin yakununa bi walati minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal hidupnya 3 orang yang berada di muka bumi ini, kemudian salah satunya tidak jadikan imam, maka hidupnya haram semua. Yang kedua, man amila lillahi bil jamaah fa asaba qabilallahu min wa in akhta'a ghafara lahu. Wa man amila yabtagil firqah fa asaba lam yataqabbalillahu min wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang beramal di dalam jamaah benar, oleh Allah diterima. Salah diampuni oleh Allah. Sebaliknya barang siapa yang beramal di luar jamaah, benarnya saja tidak diterima, salahnya disuruh nempati tempat duduknya yang berada di neraka. Kita supaya ingat, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Waktu itu kalian berada di jurang neraka, kemudian aku selamatkan. Maka di sini saudara jamaah sekalian, supaya hati kita benar-benar ditata, benar-benar mencari jalannya syukur. Kita tengok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama hidup sudah jelas dijamin surganya. Tiap malam mengerjakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Bapak-bapak kakinya bengkak juga Pak ya. Tapi bukan kok karena sholat malam, futsal atau main bola paling. Ini loh Pak. Sampai istri tercintanya pun berkata, wahai Nabi, wahai Rasulullah, engkau kan sudah diampuni dosa-dosamu oleh Allah, kenapa masih semangat di dalam ibadah? Kemudian Nabi menjawab, afala akunu abdan syakur. Wahai Aisyah, ya seperti ini tanda kesyukuran saya, karena Allah telah menghapus dosa-dosa saya. Sebagai rasa kesyukuran saya, saya ibadah tiap malam untuk sholat layar, sholat tahajud. Para bapak, para ibu, para saudara jamaah sekalian yang kami hormati, setelah kita bersyukur, yang nomor 2 harus mengagungkan. Karena apa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang bisa mengagungkan syair-syairnya Allah, itu termasuk ketakwaannya hati. Dalam mengagungkan syair-syair Allah berbeda caranya. Imam ditaati, masjid dipel, sampula, Qurannya, hadisnya disampuli. Ini termasuk menghormati syair-syair Allah. As-sultanu birullah fil ard, man akramahu faqad akramahullah, wa man ahanahu faqad ahanahullah. Imam merupakan naungan Allah yang ada di bumi. Barang siapa yang memuliakan pada imam, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang menghina pada imam, maka dia akan dihina oleh Allah. Maka sebagai nasihat ijtihad Bapak Imam, kita sebagai orang jamaah di mana saja, kapan saja dinasihati supaya selalu meningkatkan budi luhurnya. Kita dinasihati oleh Bapak Imam, di mana saja, kapan saja, profesinya apapun harus meningkatkan budi luhurnya. Yang kedua, kita supaya mensukseskan mega proyek beliau Bapak Imam, yaitu PPG. Bapak Imam pernah berkata, dulu di Spanyol sana 8 Masehi Islam sempat jaya. Masjid yang besar namanya Masjid Cordoba, Islam sempat jaya di sana. Tapi nggak ada regenerasi, tidak berjalan. Dulu di Filipina, ibu kotanya bernama Via Manila. Karena Islam kalah terdesak dan terdesak, akhirnya diganti Manila. Yang nomor 3 Semeloh. Semeloh, pondokan yang terletak di antara Gading Mangu dan Kertosono. Bapak Haji Nur Hasan dulu pernah mondok di sana.
sampai pondokan yang ditakuti oleh Belanda. Tidak ada regenerasi, akhirnya bangunannya segede Impres saja. Maka jamaah jangan sampai seperti itu. Ini termasuk perintah imam yang wajib kita kerjakan. Adapun larangan imam, supaya benar-benar kita pahami. Kita sebagai orang iman, kita sebagai orang jamaah, dilarang telepon-teleponan, dilarang SMS-an, dilarang Facebook-Facebookan yang bisa menjadikan pelanggaran. Termasuk dilarang menggendong anak kecil yang ibunya bukan mahramnya. Kalau bisa mengagungkan ini, berarti kita bisa mengagungkan pada imam kita. Yang nomor 3, kita harus mempersungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mempersungguh di jalanku, maka akan aku tunjukkan. Termasuk bapak-bapak, saudara jamaah sekalian, yang dari rumah sampai sekarang bisa datang ke sini berarti mempersungguh. Bisa mempersungguh. Ada teman saya, Pak, pokoknya sampai tak cukup bidik selama 8 hari, 350 dikurup-kurupkan, dicukup-cukupkan. Mas mau asrama. Ada yang sampai seperti itu. Berarti mempersungguh. Maka kita usaha supaya terus bisa mempersungguh sampai tutup wal ajal mati kita masing-masing. Dan yang nomor 4 adalah berdoa. Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah daripada doa. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mintalah kepadaku, nanti akan aku beri. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau minta kepadaku akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam keadaan hina. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta pada Allah, maka Allah akan benci terhadap orang tersebut. Para bapak, para saudara jemaah sekalian yang kami hormati, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya pada sahabatnya, wahai sahabat, ayul khalqi ajaba ilaikum imanan? Qalu al malaikah. Qala wa malahum la yu'minuna wa hum inda rabbihim? Qalu fan nabiyyun. Qala wa malahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim? Qalu fa nahnu. Qala malakum la tu'minuna wa ana baina adhurikum. Ala ina ajabal khalqi ilayya imanan la qawman yakununa min ba'dikum yajidna suhufan kitabun yu'minuna bima fiha. Wahai sahabat, menurut kalian keimanan makhluk yang mengherankan, keimanan makhluk yang paling menurut kalian itu siapa? Sahabat menjawab, kalau menurut saya malaikat. Oh bukan. Tiap ada kejadian malaikat berada di sisi Allah. Bukan itu yang saya maksud. Ya saya nabiyun. Keimanan makhluk yang mengherankan saya Nabi adalah keimanannya para nabi. Loh, bukan itu yang saya maksud. Setiap ada perkara Nabi selalu diberi wahyu. Malaikat salah, Nabi salah. Ya panahnya Nabi. Keimanan makhluk yang mengherankan engkau adalah kami-kami ini. Wa malakum la tu'minuna wa ana baina adhurikum. Oh bukan kalian yang saya maksud. Ala ina ajabal khalqi ilayya imanan la qaumun yakununa min ba'dikum yadina suhufan kitabun yu'minuna bima fiha. Wahai sahabat, ingatlah, keimanan makhluk yang mengherankan saya adalah orang-orang yang hidup setelah kalian nanti hanya menjumpai lembaran-lembaran Quran, menjumpai mushaf Al-Quran, kemudian dia bisa iman. Moga-moga Allah berikan kita bisa tambah syukur, moga-moga Allah berikan kita bisa tambah mengagungkan, moga-moga Allah berikan kita bisa tambah mempersungguh di dalam jamaah, moga-moga Allah bisa memberikan kita terus ahli doa sampai dipanggil oleh Allah mati keadaan husnul khotimah.